Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik penggunaan buret. Buret merupakan alat ukur yang teliti. Pada buret terdapat beberapa bagian. Bagian ujung bawah disebut pipa kapiler. Kemudian cerat atau kran buret. Dan bagian silinder buret. Pada bagian silinder ini terdapat skala. Pada bagian atas buret, terdapat corong, yang bertujuan untuk membantu menuangkan cairan atau larutan. Ada juga jenis buret yang tidak memiliki corong di bagian atasnya. Sebelum digunakan, buret terlebih dahulu dicuci. Adapun cara mencuci buret adalah: perhatikan cara membukanya. Tangan kanan menyangga dan tangan kiri membuka. Buka keran buret, skrup dan karet buret, diletakkan satu-satu di atas serbet. Tutup keran dan bagiannya ini tidak boleh hilang. Jika hilang atau rusak, buret tidak bisa berfungsi dengan baik lagi dan cerat bisa bocor. Makanya Anda harus ganti buret satu set. Cerat dan tutupnya dimasukkan ke dalam saku jas lab yang jarang digunakan. Seperti saku jas lab bagian kiri. Sebelum dicuci, periksa terlebih dahulu bagian keran dan ujung buret. Jika masih terdapat sisa vaselin, maka buret harus dipanaskan sedikit agar vaselin meleleh. Pemanasan tidak boleh terlampau panas, cukup seperti yang di video. Karena buret merupakan alat yang teliti. Jika dipanaskan, maka akan memuai dan mempengaruhi ketelitian buret. Kemudian keringkan ujung buret dengan serbet seperti pada video, agar vaselin yang meleleh tadi diserap oleh serbet. Setelah bersih dari vaselin, selanjutnya buret dibawa ke tempat cuci. Cara membawanya adalah seperti tentara membawa senjatanya. Teknik mencuci buret. Setelah itu, lakukan pencucian buret. Tutup bagian kran dan ujung buret dengan menggunakan 3 jari. Jempol telunjuk dan jari tengah. Telunjuk menutup ujung pipa kapiler buret. Jempol dan jari tengah menutup kran buret. Seperti yang tampak pada video. Setelah itu, cuci dengan air kran dan larutan pencuci. Lakukan hingga buret bersih seperti teknik pada video. Lanjutkan mencuci cerat buret beserta tutup cerat dan lainnya. Perhatikan lubang pada kran buret, tiup untuk memastikan tidak ada vaselin yang menyumbat lubang pada kran.
Setelah bersih, keringkan buret. Seperti yang tampak pada video. Pastikan buret benar-benar bersih dan kering. Karena cerat buret terbuat dari kaca, bagian cerat buret diberi vaselin agar buret cerat tidak keras dan retak saat digunakan. Caranya adalah tutup bagian lubang cerat dengan jempol dan telunjuk. Olesi vaselin tipis-tipis pada bagian yang tampak di kiri kanannya. Ingat, tipis. Perhatikan video. Setelah itu, pasang kembali cerat buret dengan perlahan. Perhatikan cara memasangnya. Setelah cerat dipasang, cek cerat buret apakah bisa diputar. Jika masih keras, tambahkan vaselin lagi. Sebelum buret digunakan, cara membilas buret. Pastikan terlebih dahulu kran atau cerat buret tertutup agar tidak ada larutan yang keluar. Bilas buret dengan larutan yang akan kita gunakan. Isi sepertiga bagian buret dengan larutan yang akan digunakan. Putar bagian buret hingga larutan melewati tanda batas skala buret. Lakukan seperti pada video. Teknik memasang buret. Siapkan standar dan klem.
Pasang klem maksimal 10 cm dari tinggi standar. Pemasangan klem pada standar seperti ini salah. Tidak boleh dilakukan. Lakukan seperti video berikut. Pastikan klem sudah terpasang dengan benar dan kuat. Perhatikan apakah pada klem sudah ada pengganjal untuk buret, kemudian pasang buret seperti pada video. Pastikan posisi buret tepat di tengah-tengah standar. Jika belum di tengah, atur posisi klem agar buret tepat di tengah seperti pada video. Teknik mengisi dan mempaskan buret. Pastikan terlebih dahulu cerat buret dalam keadaan tertutup, dan ini cerat dalam posisi tertutup. Perhatikan apakah pada buret yang kita gunakan bagian atasnya ada corong seperti pada video. Jika ada maka langsung kita masukkan larutan ke dalam buret. Tambahkan larutan sampai melewati skala 0. Kemudian jangan lupa isi cerat buret terlebih dahulu. Pastikan tidak ada gelembung udara pada cerat dan ujung buret. Kemudian tambahkan larutan kembali sampai melewati skala 0. Apabila posisi buret terlalu tinggi, bisa menggunakan teknik seperti berikut. Putar klem dan buret kemudian turunkan seperti pada video.
Hal ini untuk mengurangi bahaya jika terjadi cipratan dari larutan. Setelah itu keringkan bagian atas buret menggunakan kertas serap. Pastikan benar-benar kering. Selanjutnya mempaskan buret dengan posisi sejajar mata. Baca skala buret dengan tepat. Teknik menitar. Pastikan posisi Erlenmeyer berada di tengah standar. Kemudian ujung buret berada dalam Erlenmeyer. Posisi ujung berada di atas leher Erlenmeyer seperti pada video. Dalam menitar, pastikan posisi duduk dan tangan dengan benar, kedua siku tangan berada di atas meja. Pastikan posisi standar dan klem sesuai tangan dan kenyamanan. Jangan terlalu jauh atau terlalu dekat. Kemudian posisi tangan dalam memegang cerat buret. Tangan kiri memegang cerat. Jari manis dan jari kelingking memegang ujung kapiler buret. Dan 3 jari lagi, jempol, telunjuk dan tengah memegang cerat seperti pada video. Lihat, tangan dalam memegang buret tidak boleh berlebih, tujuannya agar telapak tangan tidak menekan tutup buret. Jika tertekan tutup buret bisa terputar sehingga bisa membuat buret keras atau bocor.
Sedangkan tangan kanan untuk memegang Erlenmeyer. Yang bergerak pada tangan kanan hanya Anselmi seperti pada video. Setelah itu miringkan Erlenmeyer 45 derajat dengan mulut Erlenmeyer arah ke kiri. Jangan posisikan Erlenmeyer ke arah praktikan karena zat akan langsung terhirup. Kemudian atur tetesan larutan yang akan diturunkan. Lakukan tetes per tetes. Setelah itu goyangkan dengan teratur Erlenmeyer berlawanan arah jarum jam seperti pada video. Jika titik akhir titrasi telah tercapai maka langsung hentikan penitaran dan tutup langsung cerat buret. Selama proses menitar, mata melihat ke Erlenmeyer untuk melihat titik akhir. Sesekali mata boleh melihat skala buret apabila larutan dalam buret hampir habis. Jangan sampai larutan melewati skala 50 ml. Skala tidak bisa dibaca. Lakukan proses menitar seperti di video. Titrasi asam basa. Asam yang kita gunakan adalah asam klorida dan basa natrium hidroksida. Prosedur kerja. Bilas pipet gondok dengan asam yang akan kita pipet. Pipet asam klorida 10 ml. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 30 ml Aquades. Tambahkan indikator phenolphthalein. Hentikan titrasi hingga mencapai titik akhir atau TAT. Titik akhir titrasi berwarna pink. Baca skala buret dan catat data yang diperoleh.